Cemana? Musim liburan sudah lewat dan sekarang para siswa mulai sekolah lagi. Di banyak tempat terjadi kemacetan akibat aktivitas antar jemput sekolah. Ada banyak sekolah yang tidak punya tempat parkir, lalu mengkorupsi atau merampok hak publik dan menjadikan trotoar sebagai lahan parkirnya. Ini adalah salah satu contoh. Berlokasi di ujung Jalan Elang, Taman Kanak-kanak dan kelompok bermain ini sudah belasan tahun beroperasi. Entah mendapat izin dari mana. Yang jelas para warga sekitarnya banyak yang protes gegara parkir mobil-mobil pengunjung sekolah itu yang mengganggu mereka. Pengurus RT Elang Blok HF di Bintaro Sektor 9 juga sudah mengajukan protes. Tetapi pengelola sekolah itu tetap saja bergeming dan tidak menggubris. Setiap hari terjadi kemacetan karena kegiatan antar jemput siswa. Selain itu, trotoar tempat pejalan kaki mereka rombak dan jadikan lahan buat parkir kendaraan. Akibatnya, pejalan kaki tidak bisa lewat di trotoar di depan sekolah itu. Patut dipertanyakan juga kepatuhannya terhadap peraturan tentang batas garis sempadan. Keadaan di sekolah ini cuma salah satu contoh. Masih banyak loh kejadian yang sama di tempat yang lain. Tapi kok bisa pada dapat izin ya? Bukan cuma sekolah itu. Di ujung jalan perbatasan antara Jalan Senayan Utama dengan Jalan Bintaro Utama di Bintaro, Tangerang Selatan, ada sebuah rumah sakit yang dibangun tahun 2020 dan sekarang sudah beroperasi penuh. Pasien dan pengunjungnya cukup banyak. Entah bagaimana rumah sakit ini bisa mendapat izin operasi padahal tidak memiliki lahan parkir sama sekali. Akibatnya, trotoar yang semestinya menjadi hak pejalan kaki, mereka ubah menjadi tempat parkir mobil dokter dan ambulans. Pada jam-jam besuk, mobil pengunjung rumah sakit diparkir menutupi jalan dan mengakibatkan kemacetan. Pejalan kaki tidak bisa lewat di trotoar yang digunakan buat parkir mobil dokter dan ambulans. Secara umum, trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di pinggir jalan. Diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Sedang secara khusus, trotoar adalah hak pejalan kaki sama seperti tempat penyeberangan. Ada beberapa definisi trotoar menurut peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 114 menyebutkan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang bisa digunakan untuk pesepeda bila tidak tersedia jalur sepeda. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mengatur bahwa orang yang menyebabkan terganggunya ruang manfaat jalan atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan
atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Sedang pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, termasuk trotoar, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Trotoar ini dibikin harusnya buat pejalan kaki kan ya. Terus diparkirin, belum lagi yang di bahu jalan juga tuh. Di sini pasti macet banget. Menurut saya agak susah sih ya, soalnya kan saya setiap hari ke kantor juga jalan kaki. Antum saya jalan sampai keluar trotoar, pernah sekali hampir ketabrak juga. Tapi rumah sakit dan sekolah di Bintaro Sektor 9 itu cuma secuil contoh. Masih banyak lagi pihak yang menimbulkan gangguan pada badan jalan maupun trotoar. Entah siapa yang punya wewenang melakukan penindakan hukum. Pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, atau polisi, atau harus kita biarkan begitu saja. Macam mana?